Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United Jakarta. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana caranya kita menceritakan mengenai konsep-konsep asuransi atau cerita keuangan kepada calon nasabah kita. Saya mulai ya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita belajar bersama-sama, ketika kita akan bercerita atau sharing satu konsep kepada teman, keluarga, ayah, ibu, siapapun itu, ya kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa ketemu langsung, ya atau kita ngobrol ringan dulu sama siapapun itu ya, teman, saudara atau siapapun itu. Kemudian setelah kita ngobrolnya enak, baru kita masuk ya ke dalam presentasi. Nah, kalimat kunci untuk masuk ke dalam presentasi itu adalah, "Oh ya, ngomong-ngomong, saat ini aku sedang ikut program belajar ya di Grande Business Development Program GPS United. Aku dapat tugas nih untuk minta pendapat ke kamu mengenai cerita keuangan. Boleh ya kamu menjadi responden saya?" Nah, sesimpel itu aja teman-teman. Baru kemudian kita mulai dengan cerita kita. Atau ketika kita membuat janji temu dengan seseorang, teman, keluarga, siapapun itu untuk janji temu di Zoom, ya, kita juga ngomongnya sesimpel itu aja. Saat ini aku sedang mengikuti program di Grande Business Development Program, satu program untuk personal development dan juga untuk ilmu keuangan. Nah, saat ini aku dapat tugas nih untuk cerita satu konsep ke kamu gitu. Boleh ya kamu jadi responden aku. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita ngobrol sama mereka, ya ngobrolnya tentu saja bagaimana kita apa namanya ice breaking ya teman-teman ya. Jadi biar nggak kaku gitu loh. Apa aja bahan yang kita obrolin macam-macam ya. Bisa tentang keluarga mereka, ya pekerjaan mereka, bisnis, hobi ya, atau misalnya berita-berita terbaru ya, bisa berita politik, artis dan lain sebagainya. Tapi teman-teman ingat ya, jangan terlalu lama untuk ice breaking-nya ya, cukup 15 sampai 20 menit. Sekali lagi, bridging untuk masuk ke dalam presentasi ini adalah ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong seperti yang aku ngomong kemarin ke kamu, aku mau cerita ya mengenai cerita keuangan. Boleh ya kamu dengar dulu dan kamu jadi responden aku. Oke, kata mereka seperti itu ya. Teman-teman bisa untuk presentasi ke mereka kalau lewat Zoom atau ya bisa aja kalau teman-teman lagi bawa tablet atau handphone, mau pakai, apa namanya, Canva ini ya, PDF ini juga oke, ya. Nah, jadi kita mulai dengan kata-kata seperti ini, "Oh ya," misalnya namanya Ali ya, "Oh ya Ali, kamu pernah dengar nggak bahwa income itu harus dihabiskan setiap bulan supaya lebih sejahtera?" "Hah? Kok bisa begitu? Bukannya harus ada bagian yang kita tabung?" Nah iya, makanya kamu dengar dulu bahwa sebenarnya income itu harus loh dihabiskan setiap bulan supaya lebih sejahtera. Nah mungkin kamu bingung ya, aku jelasin lebih lanjut ya Ali ya. Nah, ketika sepasang suami istri atau ketika seseorang bekerja ataupun berbisnis, tujuan mereka tentu saja untuk memperoleh income. Nah, menurut Ali nih ya, kalau seseorang atau sepasang suami istri mereka bekerja dan mendapatkan income, nah income tersebut biasanya dipakai ya untuk membayar pos-pos belanja. Menurut Ali sendiri, kira-kira apa aja sih pos belanja tersebut? Nah, kita tanya teman-teman ke mereka ya, biarkan mereka jawab. Biasanya nanti mereka akan jawab, ya biasanya sih biaya hidup, biaya makan, telepon, listrik, transport, ya untuk handphone, ya. Kemudian juga biaya sekolah anak, kemudian bayar cicilan KPR, cicilan motor, cicilan mobil, kadang juga bayar perpuluhan, zakat, bayar pajak, ya kan? Nah, contoh seperti itu. Apapun itu teman-teman catat ya. Terus kemudian teman-teman bilang ke mereka, oke, benar banget ya bahwa untuk income yang kita peroleh biasanya kita akan bagi ke pos-pos.
yang seperti kamu sebutkan tadi. Nah, income itu harus dihabiskan sebenarnya ya Ali untuk 7 hal berikut ini. Benar banget tadi kamu udah ngomong ya, bahwa kita biasa pakai untuk bayar biaya hidup. Misalnya biaya untuk makan, pakaian, ya, kemudian untuk sekolah anak, untuk gaji pembantu, bayar bensin, transport, ya, untuk apa namanya uang untuk postal communication seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua biasanya orang akan mulai ya bayar ketika dia punya cicilan. Cicilan handphone kah, cicilan mobil, ya KPR, atau misalnya dia ada hutang usaha atau hutang lainnya. Nah, yang pos yang ketiga, kalau misalnya mereka udah punya anak, biasanya mereka akan punya ya namanya tabungan pendidikan anak. Atau kalau misalnya mereka masih lajang atau belum memiliki anak, mereka akan memiliki satu pos tersendiri untuk support orang tua atau support untuk adik-adik ataupun keluarga besar. Nah, ini nih pastinya ya, apalagi saat ini ya tidak mudah kita hidup ya di zaman ini gitu loh. Begitu banyak biaya-biaya yang bisa muncul tiba-tiba. Karena itu penting banget ya kita punya yang namanya tabungan. Nah, Ali sendiri ya biasanya kamu kalau nabung itu ke rekening mana aja, Li? Nanti dia ngomong ya, oh iya aku ada di BCA, di Mandiri, BNI, dan sebagainya. Ya, wah keren banget ya Li, kamu udah bisa nabung di 3 rekening atau apapun, berapapun rekening yang disebutkan. Kalau investasi, kira-kira Ali biasanya milihnya investasi apa? Oh, kalau aku sih biasanya investasinya itu aku ikut reksadana, aku ikut aplikasi bibit, aku biasanya beli emas di Antam, aku cicil properti, cicil apartemen dan sebagainya. Kembali lagi kita puji ya, wah keren banget nih Ali nih. Berarti kamu termasuk orang yang udah punya perencanaan keuangan yang bagus ya, seperti itu. Nah, ada lagi nggak Ali? Ya, biasanya sih kita punya ya pos atau budget untuk biaya liburan, biaya lifestyle, misalnya untuk kita nge-gym atau kongko bersama teman-teman, untuk ngopi, ya kan. Kemudian kita juga bayar pajak, zakat, dan seterusnya. Nah, ini aja kan income kita ini udah habis di 6 pos gitu loh. Nah, biasanya orang juga punya pos yang ketujuh, yaitu pos untuk rekening ya, atau pengeluaran peace of mind ya, biar dianya nggak terlalu pusing gitu ya. Nah, itu biasanya orang punya yang namanya asuransi. Hampir semua orang sih di Indonesia saat ini udah punya asuransi ya, minimum BPJS. Nah, untuk Ali sendiri, kira-kira saat ini kamu udah punya asuransi apa aja? Nah, dia akan jawab, oh, saat ini aku adanya dari kantor sih, BPJS dari kantor. Atau dia bisa jawab, oh udah, aku ada sih fasilitas asuransi dari kantor. Wah, keren banget, berarti kamu udah punya 7 ya, untuk income yang didapatkan ini dibagi-bagi ke dalam 7 pos ini. Nah, itu udah keren banget sih sebenarnya, Li, karena biasanya orang itu dia hanya memperhatikan 6 poin aja gitu loh. Nah, mereka jarang nih yang mau punya untuk proteksi atau asuransi. Tapi kamu udah punya, berarti kamu keren nih. Nah, sebenarnya, Li, kenapa sih penting banget ya orang punya gitu ya rekening yang ketujuh ini gitu ya. Nah, kalau misalnya 6 poin ini ya, pos pengeluaran poin ini sebenarnya udah bagus gitu loh. Nah, tetapi ya kalau misalnya nih kita nggak tahu nih ya besok ini hujan atau panas gitu. Tiba-tiba nih kita lagi mau pergi ke kantor atau lagi di dalam perjalanan keluar kota ya, jalanan licin ya, kemudian terjadilah kecelakaan gitu ya, hujan deras terjadilah kecelakaan. Nah, ternyata saat kecelakaan itu ya kita kurang beruntung ya kepala kita membentur ya apa namanya benda keras gitu di mobil sehingga terjadilah geger otak. Dibawalah ke rumah sakit, terus dokter bilang, waduh ini harus cepat-cepat nih dilakukan operasi karena ada perembesan di dalam apa namanya batok kepala kita ya kalau tidak segera ditangani ya bisa lewat gitu. Wah, tentu saja orang tua atau teman-teman kita yang bawa kita ke rumah sakit, mereka panik ya. Waduh, ini gimana nih dok? Harus segera nih, apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya dokter nanya, kamu punya asuransi apa?
Nah, biasanya mungkin teman kita kan kita lagi udah nggak sadar nih, ya teman atau keluarga kita mungkin akan ngomong, oh adanya BPJS, dok. Wah kalau cuma punya BPJS saja, ya kebetulan kita di rumah sakit ini untuk pasien-pasien BPJS kita belum tanganin. Mungkin kamu perlu pindah ke rumah sakit A gitu. Nah, kebayang nggak teman-teman kalau kejadiannya seperti itu? Ya, masih sempat nggak kita pindah rumah sakit ya? Atau kalau misalnya kita dibawa ke rumah sakit ya, dia bisa untuk menangani pasien-pasien BPJS. Terus percakapannya seperti ini gimana nih dok? Terus kata dokternya, ya sebenarnya sih bisa aja, cuma memang ya untuk kasus ini ya itu tidak di-cover semua loh oleh BPJS ya karena pengalaman kita sebagai dokter di sini biasanya ya obat-obat yang ditanggung oleh BPJS itu atau budgetnya itu hanya sekitar 20 juta gitu. Sedangkan totalnya ini ya sekitar 200-an juta. Nah, kira-kira keluarga gimana nih? Wah, kebayang nggak itu teman-teman ya? Kalau seandainya, kebayang nggak Li? Kalau seandainya pada saat itu juga kita mesti siapin dana 200 juta. Nah, kira-kira nih Li, ya, kalau seandainya diminta dana 200 juta, kamu mau bayar 200 juta ini pakai pos pembelanjaan yang mana nih? Dari 7 atau 6 pos sebelumnya. Terus si Ali diem kan. Terus dia bilang, ya pastinya dari tabungan lah, karena kalau dari yang lain kan nggak mungkin, karena kan udah kepake. Benar, Li, kamu mau pakai yang dari tabungan. Itu kan kamu udah nabung di situ bertahun-tahun, kamu nggak sayang pakainya. Ya habis mau gimana lagi ya? Ini kan udah berhubungan sama nyawa dan harus segera dilakukan. Ya udah, kalau misalnya kurang gimana, Li? Kalau misalnya tabungan kamu cuma ada misalnya 50 juta, ya gimana lagi ya? Ya mungkin keluarga saya akan pakai dulu dana mereka atau jual emasnya atau minjem dari saudara. Nah, iya Lia. Nah, pastinya keadaan itu sangat-sangat tidak mudah ya, terutama untuk keluarga karena kita lagi tidak berdaya nih. Ya, dia apapun ini kita udah terima aja. Tapi pasti kita nggak enak ya kalau udah ngerepotin keluarga seperti itu. Apalagi kalau kita tahu kayak ibu kita udah tua, mana mampu mereka untuk bayar 200 juta ya. Nah, jadi sebenarnya Li ya, kenapa sih penting banget tadi untuk pos pengeluaran ketujuh? Salah satunya untuk menanggulangi akibat dari resiko kehidupan ini. Nah, menurut Ali sendiri, sebenarnya resiko kehidupan itu apa aja sih, Li, menurut kamu? Apa ya, kata si Ali? Meninggal, iya betul. Terus apa lagi? Sakit, iya betul. Terus apa lagi? Kecelakaan, iya betul. Jadi kecelakaan, sakit, bahkan sakit kritis ya, dan juga meninggal itu adalah resiko kehidupan yang bisa terjadi kapan saja. Bisa besok, 2 hari lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Ya. Nah, Li, kalau kita mau bercerita ya, sebenarnya kan usia kita ini setiap hari kan makin nambah ya dari usia misalnya 25, kemudian naik menjadi 35, 45, 55, 65, dan seterusnya. Insya Allah ya, kalau Tuhan kasih kita umur panjang. Nah, ketika umur kita naik gitu ya, tentu saja income juga akan naik gitu. Kita berharap demikian gitu ya. Karena kita berharap seiring dengan pertambahan usia ya, kita juga makin banyak pengalaman, networking kita makin bagus sehingga kita juga pekerjaannya atau bisnisnya akan jauh lebih bagus lagi. Karena income naik, tentu saja biaya kehidupan biasanya juga makin naik gitu. Yang tadinya misalnya punyanya motor ya, nyicil motor, sekarang punyanya nyicil mobil kedua, nyicil rumah pertama, nyicil apartemen kedua dan seterusnya ya. Nah, sehingga apa namanya? Beban hidup ya. Sebenarnya kan setiap hari itu kita seolah-olah sedang mengangkat ya beban hidup atau life cost ya. Nah, tapi yang namanya risiko kan kita nggak pernah tahu kejadiannya seperti apa. Ini contohnya di gambar ini, risiko kehidupan itu terjadi ketika seseorang berusia 35 tahun. Ya, tiba-tiba ya dia kena satu penyakit yang aneh ya, dia nggak bisa gerakan semua anggota tubuhnya gitu. Ya, nah, penyakit ini berhubungan dengan penyakit saraf ya, dan sebenarnya penyakit ini jarang terjadi, tapi begitu terjadi ini dahsyat sekali ya. Nah, otomatis ketika seseorang kena sakit, apalagi sakit
kronis ya, dia nggak mungkin lagi bekerja normal. Boro-boro lah dia mau bekerja atau berbisnis. Untuk pemulihan aja ya dia struggling ya, dia butuh kekuatan gitu loh, obat-obatan, perawatan dokter dan seterusnya. Apalagi untuk kerja. Nah, permasalahannya adalah ketika dia sakit ya, namanya biaya hidup itu tetap jalan, ya argometer tetap jalan, keluarga tetap harus makan, ya misalnya punya anak tetap harus sekolah, orang tua harus tetap disupport dan sebagainya. Nah, gimana nih sementara income-nya dia sudah berhenti. Nah, oleh karena itu ya bisa saja beban hidupnya dia ini jatuh menggelinding ke bawah karena nggak ada lagi yang nahanin, karena dia udah nggak kuat ya nahan ya, karena dia sedang sakit dan tidak mampu bekerja. Nah, oleh karena itulah Ali, sebenarnya kita penting banget punya yang namanya segitiga pengaman ya. Nah, kamu tahu kan Ali ya, segitiga pengaman itu kita pasang itu untuk apa? Untuk mengganjal gitu loh. Sehingga si beban hidup ini, bola beban hidup ini tidak menggelinding ke bawah bahkan sampai dengan minus ya. Nah, tapi kan ukuran dari segitiga pengaman ini atau segitiga finansial ini itu kan beda-beda ya. Makin besar biaya hidup seseorang, ya makin tinggi income-nya dia, tentu saja dibutuhkan segitiga yang juga makin besar dan makin kokoh. Kenapa? Kalau misalnya segitiganya kecil, ya itu pasti tetap aja dia menggelinding turun ke bawah, ya lifestyle keluarga akan turun. Sehingga kita benar-benar harus menghitung dengan benar si segitiga finansial ini. Nah, kamu pasti penasaran kan, apa aja isi dari segitiga finansial ini? Nah, sebenarnya Ali, ya, segitiga finansial ini kita bisa bagi dalam 3 lapisan, ya. Lapisan pertama itu kita sebut sebagai proteksi kesehatan atau asuransi kesehatan. Nah, saat ini pasti kamu udah punya kan, Ali saat ini pakai apa untuk asuransi kesehatan? Nah, mungkin dia akan jawab, oh iya aku pakai BPJS, atau oh iya aku ada dari kantor gitu. Wah, udah bagus banget tuh. Nanti kita bahas ya, Ali. Nah, aku mau jelasin dulu. Itu tadi lapisan pertama. Lapisan kedua itu biasanya orang sebut dengan income protection. Nah, maksudnya apa nih income protection? Ya, maksudnya itu Ali, namanya hidup itu kan kita nggak tahu ya. Bisa saja ketika seseorang kena sakit kronis, seperti yang aku cerita tadi, kena stroke atau kanker, dia kan nggak mungkin kerja normal, atau bahkan dia meninggal. Ya, nah, ketika dia meninggal atau ketika dia kena sakit kronis, dia kan udah nggak punya lagi yang namanya income. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Siapa yang akan memberikan kepada mereka uang untuk membayar biaya hidup, biaya sekolah anak, dan lain sebagainya? Ya, itulah pentingnya ya seseorang memiliki yang namanya income protection atau pengganti income. Jadi kalau terjadi resiko pada dia, ada income yang besar ya ditransfer ke rekening dia. Untuk apa income itu? Untuk apa uang itu? Ya, uang itu bisa dipakai untuk membayar biaya hidup, ya misalnya juga untuk membayar biaya-biaya yang tidak dibayar oleh si asuransi BPJS ini. Contohnya apa? Contohnya misalnya harus dirawat di rumah. BPJS kan nggak ganti kalau rawat di rumah. Ya, untuk bayar suster, bayar oksigen, ya pampers dan sebagainya itu kan nggak diganti. Ya, nah itu adalah lapisan yang kedua, terdiri dari asuransi sakit kritis dan juga asuransi jiwa. Nah, lapisan ketiga kita sebut sebagai legacy dan estate planning. Maksudnya apa? Ketika seseorang ya sudah mencapai usia tertentu, dia sudah memikirkan gimana nih untuk distribusi semua asetnya dia kepada ahli waris ya. Karena itu nggak mudah, ada proses hukumnya dan itu biayanya nggak murah, mahal ya. Makanya orang perlu nih mengetahui ya hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kalau dia nggak ada ya asetnya terdistribusi dengan baik, bahkan termultiplikasi ya. Tadinya dia punya misalnya 5 miliar, ketika dia meninggal hartanya dia makin banyak, justru jadi 10 miliar atau 15 miliar. Dan semua biaya-biaya transfer harta itu ya, itu semuanya dilunasi. Nah, itulah di level ketiga ya. Oke, kita sekarang ngomong dulu nih mengenai level yang pertama nih. Nah, Ali tadi kamu udah bilang ya bahwa Ali sendiri saat ini udah punya asuransi kesehatan. Nah, kamu udah punya ya, Ali ya? Oh, udah dari kantor. Nah, kalau kamu punya asuransi kesehatan dari kantor, Ali tahu nggak itu limit kartu kartu asuransinya berapa? Wah, nggak tahu tuh.
Wah, ini penting banget untuk, ahli tahu. Jadi kalau ada apa-apa nanti misalnya terjadilah sakit gitu ya, ya maksudnya kamu nggak kaget kalau tiba-tiba nanti disuruh nombok gitu. Itu yang pertama, ya nanti dicek kali ya. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah, si kartu kesehatan dari kantor ini bisa bayar seluruh tagihan itu sampai dengan ratusan juta atau miliaran? Wah, aku nggak tahu juga, kata si Ali. Oke, berarti nanti kamu cek ya, karena setahu aku biasanya kalau kartu asuransi kesehatan dari kantor itu limitnya terbatas. Ya, ada misalnya cuma 100 juta per tahun, ya ada 150 tergantung dari level atau posisi. Nah, cuma masalahnya ya belum tentu bisa dipakai semua nih 100 juta itu. Karena dia bagi-bagi lagi di dalamnya ya, ada untuk obat berapa, untuk kamar berapa, dan sebagainya ya. Pertanyaan lainnya, apakah semua jenis penyakit nih di-cover atau diganti dari kartu asuransi kantor? Karena banyak loh, kayak kemarin waktu itu kejadian COVID itu nggak diganti loh dari asuransi kantor. Atau misalnya penyakit berat lainnya, contoh misalnya autoimun, itu belum tentu loh di-cover. Nah, kalau misalnya seseorang sakit dan sakitnya ini cukup parah gitu ya dan membingungkan ya, biasanya orang pengen nih untuk cari second opinion. Misalnya di Malaysia kah, di Penang atau di Singapura. Nah, cuman apakah kartu kesehatan dari kantor kamu ini bisa cover nggak? Karena setahu aku rata-rata sih untuk perusahaan di Indonesia itu hanya cover untuk biaya pengobatan di Indonesia aja ya. Nah, kemudian lagi perlu dipertimbangkan nih, apakah setelah pensiun kamu masih bisa nggak pakai kartu asuransi kantor itu? Wah, nggak tahu juga ya. Oke deh, nggak usah ngomongin pensiun deh. Besok-besok ya, tahun depan kamu berubah pikiran nih, kamu mau buka bisnis sendiri, misalnya gitu. Nah, terus apakah kartu asuransi kantor kamu masih bisa kepake nggak ketika kamu udah resign? Ya enggak sih, kata si Ali. Iya, terus kamu mau pakai apa? Ya juga sih, ya. Nah, itu kalau misalnya si Ali pakai asuransi kesehatan dari kantor. Tapi kalau misalnya dia bilang, "Oh iya, aku udah pakainya BPJS aja deh." Oke, apakah kamu cukup puas nggak dengan fasilitas dari BPJS ya? Apakah kamu yakin BPJS itu akan bayar seluruh tagihan sampai dengan ratusan juta? Ya nggak tahu sih, katanya BPJS ganti. Iya benar, BPJS ganti, tapi untuk penyakit-penyakit yang tergolong ringan. Contoh misalnya diare, DBD gitu ya. Tapi untuk penyakit-penyakit kronis, misalnya kena gagal ginjal atau kena kanker ya, atau autoimun, itu belum tentu loh ya, karena yang namanya BPJS itu pasti ada budget. Namanya juga asuransi sejuta umat, nggak mungkin dong habisin miliaran untuk satu orang doang. Make sense kan, Ali? Ya. Nah, kemudian lagi, kamu tahu nggak sih, Ali, kalau sekarang ini BPJS itu, kalau dulu kan bisa ya, kamu pilih kamar untuk kelas 2 atau kelas 1 gitu. Nah, sekarang itu nggak bisa lagi. Kalau dulu kelas 1 itu bisa berdua kamar ya, sekarang BPJS ini hanya bisanya itu adalah kamar A atau kamar B, berenam atau berempat dalam sekamar gitu. Kebayang nggak sih, Ali, ya, kamu lagi sakitnya itu DBD atau diare. Terus samping kamu ya, tetangga samping bed kamu itu sakitnya itu adalah kanker paru yang dying gitu. Jadi dari pagi sampai pagi lagi dia nggak berhenti untuk merintih kesakitan. Nah, kamu bisa nggak kira-kira istirahat kalau keadaannya seperti itu? Si Ali diem kan. Nah, oleh karena itu Ali, makanya banyak orang yang selain dia punya BPJS, dia punya kartu kesehatan pribadi ya yang dibayar sesuai dengan tagihan. Kalau misalnya Ali bilang, "Aku udah punya sih, asuransi kesehatan dari Prudential." Wah, bagus banget, Ri. Boleh tahu nggak yang kamu punya itu yang dibayar sesuai dengan tagihan atau masih kartu yang lama? Warnanya merah atau hitam? Oh, warnanya merah. Oh, berarti masih pakai yang lama ya. Oke, nggak apa-apa, Li. Nanti kita coba ya untuk cek lagi, apakah kamu cukup puas nggak dengan asuransi kesehatan yang kamu udah punya. Nah, boleh ya, Ali, ya, aku jelasin sedikit mengenai asuransi kesehatan yang ada di Prudential. Jadi saat ini asuransi kesehatan yang ada di Prudential itu ya kita bagi dua ya. Kita namakan kartu PPH Plus ya, Prime Healthcare Plus ataupun kartu PSS Pro Solusi Sehat ya. Semua manfaatnya sama. Perbedaannya itu hanya kalau untuk PPH Plus itu produknya itu adalah produk unit link, sedangkan untuk PSS itu adalah asuransi tradisional.
Nah, ini ya, semua manfaatnya sama, ya kan? Kamu bisa pilih wilayahnya gitu ya. Kemudian kunjungan dokter ya, dokter umum, dokter spesialis itu 2 kali sehari, itu semuanya dibayarin sesuai dengan tagihan ya. Kalau misalnya nih masuk rumah sakit, terus kemudian 30 hari sebelum rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap ya. Misalnya kan kadang kita kontrol lagi atau sebelum masuk rumah sakit kita ke dokter gitu, itu semua tagihannya disimpan ya Ali ya, karena itu semua bisa kita reimburse. Nah, ini kira-kira highlight manfaatnya ya, karena manfaat semua sama ya, PPH Plus dan PSS. Pastinya kita semua tagihan itu dibayarin. Jadi kamu cukup datang ke misalnya lagi sakit nih ya, perlu rawat inap ya, cukup datang tunjukin kartunya atau tunjukin aja dari aplikasi kamu, namanya aplikasi Pulse gitu. Nah, itu nanti akan diproses dan kamu udah bisa nih untuk rawat inap. Nah, berapa lama nih rawat inapnya? Ya bisa nih setahun full ya 365 hari gitu. Terus kemudian juga bisa untuk operasi ya kan. Kemudian operasinya ini juga bisa aja kalau ada yang namanya one day care. Jadi nggak harus nginap sih. Itu kan ada operasi yang kamu perlu nginap, ada juga yang nggak perlu nginap ya. Yang nggak perlu nginap itu contohnya misalnya katarak gitu atau operasi yang ringan sebenarnya ya, yang nggak harus nginap. Kemudian juga yang paling oke di sini ya kamu nggak usah khawatir lagi. Kalau misalnya sakitnya itu sakit kronis yang butuh cuci darah lah, ya kemudian mesti kemoterapi, ya kemudian harus imunoterapi itu mahal-mahal banget loh, Ali. Ya imunoterapi itu ya 1 kali terapi itu 40 juta dan 1 cycle ya kalau seseorang kena kanker itu sekitar 25 kali. Kamu kalikan aja ya 25 kali 40 juta udah 1 miliar itu baru rawat jalannya aja belum yang lain-lain. Nah, terus kemudian juga biaya untuk ambulans ya disiapin nih kalau misalnya perawat di rumah nih ya misalnya kita sakitnya ini cukup berat, misalnya kena stroke, kan harus ada perawat yang bantuin dulu di rumah. Nah, ini dibayarin sama Prudential. Bayarin juga untuk fisioterapi, ya kadang juga kan namanya orang ketika dia kena kanker ya atau kecelakaan ya bermasalah gitu ya untuk payudaranya ya. Kalau misalnya kanker payudara kan diangkat darahnya jadi rata. Nah, ini namanya operasi rekonstruksi bedah rekonstruksi payudara atau misalnya wajahnya itu karena kanker atau kecelakaan atau karena kebakaran gitu ya wajahnya rusak. Nah, itu bisa direkonstruksi seperti itu ya. Kemudian juga pre dan post tadi udah aku jelasin ya, sebelum dan sesudah rawat inap itu semua di-cover biayanya. Kemudian kadang-kadang kan kita nemenin ya anak atau pasangan gitu. Nah, don't worry ya, untuk 1 hari itu bisa saja rumah sakit tersebut siapin dananya 600.000. Jadi ini untuk dalam bentuk voucher ya. Jadi kamu boleh deh sampai sepuasnya makan gitu ya, dibayarin gitu sama polisi ya. Selain itu banyak manfaat-manfaat lain, misalnya tahun ini kamu sehat-sehat aja ya. Nah, don't worry, Prudential ngasih bonusnya itu dalam berupa kenaikan plafon. Jadi tadinya misalnya plafon kamu itu misalnya 15 miliar ya, nanti dinaikin sama dia ya menjadi maksimum menjadi 16,5 miliar ya. Kemudian kalau misalnya kamu dari cover nih dari asuransi kantor, kamu mau pakai itu aja. Don't worry ya, jangan khawatir, kita bisa reimburse berapa hari dirawat di rumah sakit ya, reimburse dengan kartu Black Card itu macam-macam ya, ada yang 1 juta per hari, ada yang 1,5 juta per hari untuk santunan hariannya. Tinggal kalikan aja berapa hari dirawat. Kemudian kalau pemakaman dapat duit lagi ya atau misalnya kenanya itu HIV/AIDS ya karena transfusi darah itu semuanya dibayarin. Atau misalnya kamu pakainya kartu kamu itu berlaku sampai dengan di Penang ya, tapi kali ini kamu mau untuk berobatnya di Singapura. Bisa sih, cuman saya tidak sarankan karena nanti kamu kena charge-nya lebih mahal. Mending dari awal kamu udah tentuin nih, kalau kamu mau pakai kartu ini sampai Singapura, mending kita ambil wilayahnya yang sampai Singapura. Nah, terus apa bedanya nih kedua produk ini? Ya, produknya ini sebenarnya manfaatnya semua sama. Bedanya satu unit link, PPH Plus, satu tradisional ya, PSS ya. Kalau untuk PPH Plus itu preminya flat setiap tahun, sedangkan kalau PSS itu naik setiap tahun ya sekitar 5-7%. Kenaikan ini karena usia gitu. Jadi PSS ini benar-benar murni asuransi ya sama seperti asuransi mobil. Asuransi mobil kan tiap tahun naik.
kemudian dia apa namanya, tidak ada sama sekali nilai tunai ya, jadi angus gitu loh. Nah, sedangkan kalau untuk produk unit link PPH Plus ya, itu dia lebih fleksibel ya. Misalnya someday kamu mau ganti manfaat gitu ya, kamu selain manfaat kartu rumah sakit, kamu mau tambahin lagi manfaat UP Jiwa lah atau santunan sakit kritis, ini boleh. Tapi kalau PSS nggak bisa, karena dia benar-benar murni asuransi kesehatan ya. Kemudian lagi si PPH Plus ini, kalau kamu misalnya mau naikin nih, mau ganti nih kartunya dari kita sebutnya bronze ya untuk wilayah Indonesia ke gold ya untuk bisa cover sampai Singapura. Nah ini lebih mudah gitu ya. Nah sedangkan di PSS, nah ini sebenarnya juga bisa, cuma dia butuh prosedur juga gitu. Nah, tetapi kalau untuk PPH Plus ya, kita kalau bayar premi bulanan ya, terus mau ke premi tahunan itu 12 kali premi bulanan. Sedangkan kalau PSS dapat diskon nih. Ya, kalau misalnya kamu mau bayar tahunan, cukup bayar 11 bulan premi tiap tahun loh. Jadi tiap tahun kamu dapat diskon 1 bulan premi ya. Nah, gimana nih caranya? Tinggal kamu tentuin aja mau di cover di daerah mana nih. Kalau mau covernya di Indonesia doang, ya pakai kartunya bronze. Kalau mau sampai di Singapura full Asia, pakainya yang gold. Kalau sampai seluruh dunia, pakainya yang diamond. Ya, lengkapnya seperti di tabel ini. Kemudian kita juga ada dua kelas ya, kelas A dan kelas B. Ya, kelas A itu yang two bed in one room. Kelas B itu yang one bed in one room plus kamar mandi dalam. Saya sih saranin selalu nasabah itu ambil yang kelas B. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah tahu nih tetangga bed samping kita ini sakitnya apa, ya. Terus juga lebih kepada privacy gitu, nggak enak juga ya kalau di samping kita ada orang lain. Sedangkan nanti preminya juga nggak beda jauh kok. Jadi dari awal saya saranin selalu untuk nasabah-nasabah ambil yang kelas B. Kenapa? Untuk kenyamanan si pasien itu sendiri. Nah, mungkin kamu mau tahu nih Ali, ya beneran nggak sih diganti Prudential ganti sampai dengan miliaran. Nah, ini bukti klaimnya ya. Nasabah ada yang bermasalah di jantung gitu ya, acute ischemic disease, operasi jantung, dia dirawat 106 hari di rumah sakit itu habisnya 1,8 miliar. Wow, luar biasa ya Ali ya. Atau bahkan ada nasabah ya, dia usianya 36 tahun dirawat di rumah sakit MRCC Siloam Semanggi karena terdiagnosa kanker leukemia, yaitu habis biayanya itu bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, tapi sampai dengan 2,3 miliar. Nah, kebayang nggak sih Ali, kalau misalnya ya kita juga nggak pernah tahu gitu loh ya, kalau misalnya musibah ini terjadi pada kita, dari mana kita mau dapat duit 2,3 miliar? Apa kamu yakin ya BPJS bisa bayarin sampai dengan 2,3 miliar? Nah, saya sih nggak yakin karena pengalaman sendiri, pengalaman pribadi ya, ini nggak mungkin gitu loh. Jangankan miliaran gitu ya, untuk misalnya sampai dengan tagihan misalnya 30 juta aja, mungkin yang di-cover oleh BPJS itu hanya sekitar 20 juta. 10 juta siap-siap dari kantong sendiri. Itu baru segitu ya, apalagi sampai miliaran. Oke, nah kira-kira kamu ada pertanyaan kali untuk asuransi kesehatan? Kalau misalnya kamu nggak ada pertanyaan, aku lanjut ya mengenai level kedua, yaitu tadi isinya adalah income protection yang terdiri dari asuransi sakit kritis dan juga asuransi jiwa ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa sih bedanya ya asuransi sakit kritis dengan asuransi kesehatan berupa kartu PPH Plus atau kartu PSS? Nah, ini memang beda sih, Ali. Nah, untuk jelasnya aku liatin ya di gambar seperti ini. Nah, untuk yang bagian atas itu, yang kayak gunung es yang bagian atas itu ya, itu adalah biaya-biaya yang terlihat gitu loh. Apa misalnya, inilah yang di-cover ya, diganti oleh asuransi kesehatan, kartu PPA Plus atau kartu PSS ya. Misalnya biaya-biaya perawatan rumah sakit itu tadi ya, biaya rawat inapnya lah, yang kayak tadi tuh 2,3 miliar tagihannya. Nah, itu semuanya di-cover oleh si asuransi kesehatan. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi ya, aduh ini di tabungan saya cuma ada 20 juta gitu, tapi ini sakitnya ini parah banget ya sampai miliaran, don't worry ya. Itulah keajaiban si kartu ajaibmu itu tadi, Ali ya. Walaupun tabungan kamu 20 juta dan tagihan rumah sakit sampai dengan 2,3 miliar, don't worry semuanya akan dibayarin oleh Prudential.
Nah, tetapi ketika seseorang mengalami yang namanya sakit ya, bukan hanya biaya yang timbul itu adalah biaya yang terlihat, tetapi ada juga biaya yang tidak terlihat ya. Contohnya apa? Misalnya kayak vitamin ya kan, itu kan nggak diganti gitu loh oleh si asuransi kesehatan tadi. Kemudian apalagi, mungkin kamu perlu treatment ya, apa namanya, obat-obatan yang lain ya, kamu perlu treatment di luar daripada rumah sakit gitu kan. Terus kemudian juga kadang kan kita harus rawat di rumah ya. Nah, rawat di rumah itu kan harus punya, misalnya suster sendiri. Nah, bayar suster itu kan nggak murah, itu sekitar 5 juta sampai 7 juta per bulan loh. Belum lagi bayar O2 gitu, misalnya harus pasang tabung di rumah. Itu satu tabung 150.000 sampai 200.000 dan itu habis bisa dalam waktu 2 hari, ya belum lagi pampers dan lain-lain. Nah, itu untuk biaya tambahan untuk, pengobatan ya. Nah, gimana dengan biaya hidup? Ya, karena kan yang namanya biaya hidup tetap jalan ya, keluarga harus tetap makan, anak-anak tetap harus makan, mereka harus tetap sekolah gitu ya, harus tetap bayar listrik ya kan, gaji pembantu, supir. Nah, gimana nih, dari mana uangnya? Sedangkan, misalnya kita nih lagi struggling nih, untuk kita bisa dapat sembuh gitu. Siapa yang mau nolongin? Iya, kalau keluarga kita lumayan oke. Dan emang mereka bisa bantu sampai dengan berapa juta sih? Ya. Nah, kita cek ya, Ali ya. Nah, kira-kira nih, Ali, kalau misalnya nih, seseorang kena nih terdiagnosa sakit kronis, menurut kamu apakah, gajinya itu bisa dia terima terus nggak sepanjang masa? Ya, nggak mungkin sih, kata si Ali. Ya, emang benar ya, karena menurut menurut peraturannya Depnaker, ya, negara dalam hal ini Depnaker hanya memberi kesempatan itu 1 tahun aja kalau seseorang kena yang namanya sakit kronis. Di 3 bulan pertama dia terima gaji full, ya ketika dia udah kena sakit itu ya, kemudian 3 bulan berikutnya udah dipotong nih, tinggal terima 75%. 3 bulan berikutnya lagi ya terima 50% dan setelah setahun ya perusahaan tinggal kasih keluar aja surat cap thank you ya, terima kasih dan sedikit uang pesangon gitu. Nah, masalahnya adalah apakah uang ini cukup nggak? Ya belum tentu, mungkin cuma sebulan 2 bulan udah habis gitu. Nah, gimana nih biaya hidup keluarga ya? Kemudian kan mereka harus tetap makan, sekolah, ya kan, transport dan lain sebagainya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh keluarga? Ya, apakah mereka akan cairkan deposito? Apakah mereka akan jual aset, pinjam ke keluarga, ya kan? Atau daftar tuh yang ke kitabisa.com. Nah, inilah penyebabnya kenapa ya ketika seseorang kena sakit dan sakitnya itu cukup kronis, itu benar-benar kehidupannya itu bisa meluncur tuh tadi yang kayak aku udah ceritain ke kamu, ya bisa meluncur itu menjadi miskin gitu ya, apa namanya, kalau seandainya dia nggak punya yang namanya segitiga pengaman itu, ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, bisa diprediksi nggak berapa lama waktu dibutuhkan sampai dengan sembuh total? Ya, kita nggak pernah tahu ya. Tapi menurut data WHO, kalau untuk penyakit-penyakit kronis, misalnya kanker, itu dibutuhkan waktu sekitar 5 sampai 7 tahun baru dinyatakan bersih. Tapi tergantung juga dengan kankernya ya, nggak semua kanker bisa bersih banget gitu ya. Nah, kalau seandainya, orang tersebut ya, dia punya pasangan gitu kan, nah dia lagi nggak bisa kerja nih, berarti kan pasangannya kan yang, kerja gitu. Nah, masalahnya siapa yang mau ngurus gitu loh, ya kan, siapa yang mau ngurus yang bersangkutan gitu. Nah, kadang-kadang banyak yang akhirnya resign, kan nggak enak cuti mulu gitu ya. Nah, kalau dia resign, dari mana sumber keuangan keluarga, ya. Kemudian tadi ya saya udah sebutkan biaya tambahan lainnya, suster O2 ya kan, atau kalau misalnya mau berobat ke luar negeri ya, misalnya mau ke Singapura, bagaimana dengan tiket pesawat, biaya hotel, biaya apartemen, ya kan. Kemudian yang paling penting juga, kalau misalnya nih, seseorang kena sakit kritis gitu ya, misalnya dia kena stroke lah, atau dia kena meningitis gitu kan. Nah, bagaimana dengan cicilannya? Misalnya dia ambil KPR ya, karena KPR itu bisa dianggap lunas kalau seseorang meninggal. Tapi kalau dia sakit kronis, orangnya masih ada, ya gimana dong? Ya pasti bank akan tarik ya, atau dia langsung jual gitu loh rumah itu dan kepada untuk yang apa yang kasih KPR di awal itu dikembalikan duitnya, tapi nggak full biasanya, rugi banget ya. Sayang banget nih ya, karena kalau kita makanya kita penting banget sebenarnya punya nih untuk
proteksi ya terhadap sakit kritis itu. Kecuali sakit kritis ini terutama ketika kita sedang banyak cicilan gitu loh. Nanti kan kadang orang bilang, ah lagi banyak cicilan gitu. Nah, justru kalau lagi banyak cicilan harus punya nih proteksinya. Karena kalau ada apa-apa ketika kita lagi sakit gitu ya, siapa yang mau bayar cicilan kita? Ya mau nggak mau akhirnya si aset itu akan dilelang oleh si bank. Kan kita nggak mau kayak begitu ya. Nah, kita punya satu solusi nih, Ali, ya, namanya PCB 88. Ini produk bagus banget, laku kayak kacang goreng. Kenapa? Karena manfaatnya banyak banget, ya. Jadi kalau seseorang terdiagnosa sakit kronis gitu ya, nah itu langsung cair tuh 90 hari setelah polisnya apa namanya approve atau issued gitu ya, udah langsung cair tuh. Atau meninggal. Kalau meninggal dunia karena kecelakaan, cairnya itu 3 kali lipat. Nah, atau dia umur panjang nih sampai umur 88. Luar biasa ya. Jadi kesimpulannya ketika kita miliki si produk PCB 88 ini ya, selamanya kita dilindungi. Ya, ketika terjadi resiko apakah meninggal karena kecelakaan ataukah sakit itu pasti cair. Bahkan ketika kita umur panjang di usia 88 juga cair. Nah, oke banget kan, Di. Cuman kalau misalnya nih setelah 20 tahun kita berubah pikiran, kayaknya udah cukup deh anak-anak udah mandiri, aku juga udah oke ya, udah mapan dan sebagainya. Aku mau tarik nih uangnya, mau jalan-jalan bersama istri ya, atau mau nyenengin anak-anak nih, ngasih hadiah. Ya boleh, ya setoran uang yang kamu udah store itu kamu tarik kembali. Setorannya itu boleh kamu lakukan dalam 5 tahun, 10 atau 15 tahun. Oke banget kan? Emang di mana ruginya di sini, Li? Coba. Nggak ada ruginya kan? Ya, kamu cukup menyisihkan uang di sini, ya parkir aja uangnya di sini, ya. Kalau ada apa-apa, uangmu yang cair itu akan berlipat kali ganda. Tetapi someday kamu mau tarik lagi setelah tahun ke-20, uangmu itu akan naik terus nilainya. Ya, ini contohnya nih. Ya, kalau misalnya ini orangnya udah telat sih. Ya, dia baru ngikut di usia 50. Nah, mumpung kamu masih muda nih, Ali. Kamu baru usia 25, kamu ikut sekarang gitu. Ya. Nah, ini kan tadi kamu lihat ya. Jadi dia 50 di usia 70 setelah 20 tahun dia bisa ya untuk cairkan semua setoran premi. Setoran premi dia bisa lakukan dia bisa pilih ya mau bayar 5 tahun aja, 10 tahun atau 15 tahun. Nah, kita lihat nih grafiknya nih. Waktu di akhir tahun ke-20 yang dia tarik itu total setoran preminya dia. Misalnya aja dia tariknya bukan di tahun ke-20, tapi di tahun ke-30. Nah, itu udah naik ya nilainya ya. Nah, itu akan naik, itu mendekati sampai dengan di usia 88. Itu maksimumnya cair itu adalah uang pertanggungan. Oke banget kan produk ini, itu pasti banyak yang ambil karena nggak ada ruginya sama sekali ya. Bahkan nilai yang ditarik ya, misalnya di tahun ke-30 ya, di tahun ke-40 itu jauh lebih besar dibanding ketika kita taruh duit kita di deposito. Nah, kalau ada fasilitas ya seperti ini ya kan, di mana kamu uang kamu tidak berkurang bahkan berkembang gitu ya. Terus kalau ada apa-apa kamu di cover cover semua ya, mau sakit kritis kah atau meninggal kecelakaan bahkan kalau umur panjang juga di cover semua. Kenapa kamu nggak ambil produk ini? Keren banget ya. Nah, ini adalah list penyakit-penyakitnya. Kita lihat di sini ada kanker, ada meningitis, ya, tumor jinak di otak, kelumpuhan, ya banyak banget ya Ali ya. Nah mungkin kamu juga mau tahu nih, beneran nih dibayarin? Ya benar. Nah ini bukti klaimnya ya seorang cewek cantik namanya Marsha, masih muda banget ya. Dia kena kanker di tiroid ya di lehernya itu yang warna pink itu udah operasi dengan kartu PPH Black Card. Tapi karena waktu itu mamanya ngasih hadiah buat dia, beliin dia PCB 88 1 miliar santunannya, cair juga ya. Berguna banget gak bagi Marsha? Berguna banget karena ketika dia sakit kanker ya dia kan nggak bisa kerja normal dulu. Nah dari mana gajinya dia? Nah itulah uang santunan 1 miliar ini sebagai pengganti gajinya Marsha. Nah, ini ada juga seorang ibu muda berusia 31 tahun ya tiba-tiba merasakan ada benjolan di payudara. Ternyata itu kanker payudara stadium 2B. Nah, cair juga tuh santunannya sebesar 9,8 miliar. Wow, luar biasa ya, gede banget. Nah, gimana dengan ibu ini sekarang? Ya, ibu ini udah sehat aja karena dia operasi dengan kartu Black Card PPH Plus ya, dan juga santunannya udah cair. Bahkan santunannya ini dia beliin untuk properti lagi ya.
Tidak ada seorang pun yang ingin kaya ya dengan mendapatkan santunan tentu saja. Tetapi kalau terjadi resiko ya, kenapa kita akan merasa senang banget ya kalau misalnya kita dapat dibantu oleh orang lain, terutama dari polis kita yang cair gitu. Toh juga kalau misalnya sehat-sehat aja semua, duit kita balik kan, seperti itu. Nah, yang tadi aku ceritain mengenai asuransi sakit kritis. Nah, sekarang aku mau bahas nih, ada orang yang mereka tuh hanya benar-benar mau untuk punya namanya asuransi jiwa ya. Kenapa sih penting banget? Apakah memang jiwa itu kita asuransikan gitu? Enggak seperti itu sebenarnya ya. Ketika seseorang meninggal, tentu saja ya dia udah kembali ya kepada Tuhan gitu kan. Nah, tetapi orang yang ditinggalkan ini, misalnya orang tuanya dia sendiri kah, ataukah pasangannya kah, atau anak-anaknya, kan ini harus tetap melanjutkan hidup. Makanya namanya life assurance gitu ya, life insurance. Sebenarnya itu adalah asuransi kehidupan, karena orang yang ditinggalkan itu masih tetap harus melanjutkan hidup. Nah, sebenarnya apa sih yang hilang ya ketika seseorang meninggal atau berpulang ke surga? Yang hilang itu tentu saja adalah income atau penghasilan. Sedangkan income atau penghasilan itu adalah sumber utama untuk membayar biaya-biaya ya. Ada biaya hidup, biaya sekolah anak, biaya transport ya, untuk menyokong orang tua, bayar cicilan dan sebagainya. Kebayang nggak sih kalau misalnya nih seseorang tiba-tiba meninggal ya kayak Vanessa Angel, dari mana nih biaya-biaya ini? Uangnya dari mana untuk membayar biaya-biaya ini semua? Ya, ada nggak satu solusi di mana kalau terjadi kejadian ini ada uang yang cair dalam jumlah yang besar yang bisa dipakai untuk membayar biaya-biaya ini? Ada ya. Nah, sebelum kita masuk ke produknya seperti apa, ya kita coba cek dulu nih, beneran nggak sih ada possibility, kemungkinan masalah-masalah yang timbul itu seperti apa, ya. Kalau misalnya seorang ayah ya dalam sebuah keluarga meninggal ya, bagaimana dengan biaya hidup keluarga tersebut ya? Bagaimana dengan biaya sekolah anak dan bagaimana dengan misalnya ada hutang bisnis ya kan atau hutang-hutang lainnya. Nah, dari mana nih istri dan anak-anak mau dapetin duit? Apalagi kalau istrinya misalnya nggak kerja, ya. Bagaimana dengan biaya pengobatan anak dan istri di kemudian hari? Gitu. Jangankan biaya pengobatan, untuk makan aja dari mana gitu ya. Nah, biasanya orang akan cairkan deposito atau dia jual aset. Nah, ini kan yang kita tidak inginkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia masih punya orang tua yang udah sepuh gitu ya, yang umurnya udah tua yang nggak mampu kerja lagi gitu. Nah, kalau kejadiannya tiba-tiba meninggal nih, suami istri berdua nih kayak Vanessa Angel dia sama suaminya meninggal ya. Terus ayah ibunya sendiri udah tua gitu loh, nggak mampu kerja lagi. Terus anak-anaknya siapa yang mengurus? Nah, itu pertanyaannya sih, ya bisa saja anaknya itu akhirnya diurus di mana? Di panti asuhan, karena belum tentu adik-adik atau keluarganya dia mengurusin loh, karena membiayai keluarga itu ternyata mahal loh, ya. Nah, jadi penting banget sebenarnya ya kita punya yang namanya asuransi jiwa gitu loh. Kapan sih seseorang punya asuransi jiwa? Ketika dia punya yang namanya income. Karena sebenarnya yang dilindungi itu adalah penghasilannya dia. Kalau misalnya dia meninggal, masih ada penghasilan yang terus berjalan bagi keluarganya dia. Sehingga bisa menjaga martabat dan harga diri keluarga ya. Jadi istri dan anak-anaknya itu nggak usah minta-minta deh ke saudara, minjem sana, minjem sini. Kan itu gimana banget gitu ya kalau kita misalnya punya anak istri gitu ya, kita dari surga gimana gitu kita lihatnya, aduh sedih banget ya. Nah, oleh karena itu ya solusinya adalah dengan namanya cinta ya, karena cinta itu ada selamanya ya. Nah, bagaimana sih cinta ini? Ya, dia akan cair ketika seseorang meninggal. Apakah meninggalnya karena penyakit atau meninggalnya karena kecelakaan? Kalau meninggalnya karena kecelakaan sebelum usia 70, itu cairnya itu sampai 3 kali lipat loh. Bahkan kalau meninggalnya itu di bulan Ramadan, sampai dengan 2 minggu setelah Lebaran, cairnya malah 4 kali lipat. Nah, itu kalau meninggal. Pasti kamu nanya dong, Ali. Nah, kalau gue sehat-sehat aja gimana? Don't worry. Ya, ketika kamu sehat-sehat aja, selesai masa proteksi kamu, semua duit setoran kamu akan dibalikin. Dan luar biasa, kamu dijagain, diproteksi 20 tahun, tetapi kamu hanya bayar 10 tahun aja loh, separuh masa aja. Ya, ini tadi yang udah saya jelaskan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kamu di-cover selama 20 tahun, tapi bayarnya cukup 10 tahun aja, ya.
Di akhir tahun ke-20 ketika kamu masih sehat-sehat aja, ya, kamu boleh untuk ambil semua setoran kamu. Atau opsi kedua, kamu bisa lanjutin lagi polis kamu untuk 20 tahun berikutnya. Dengan pilihan ya, kalau kamu masih mau tetap dengan santunan yang sama, kamu perlu sedikit menambah premi. Tapi kalau kamu bilang, ah udah deh biarin aja preminya itu aja, saya nggak mau nambah lagi. Ya berarti nanti santunanmu nanti sedikit dikecilin, nggak 1 miliar. Misalnya jadi 900 juta atau 850 juta, tergantung usia sih, ya. Nah, ini adalah kalau kamu mau tahu nih, bener nggak sih si Prudential bayar nih untuk uang pertanggungan jiwa. Bayar nih, ya seorang ayah dia kena COVID meninggal, ya dia luar biasa yang sangat cinta keluarga, ya untuk keluarganya dia siapin dana 30 miliar dan ini semua cair dibayar oleh Prudential. Ya. Nah, itu tadi kita udah sampai dengan 2 level ya. Level pertama asuransi kesehatan, level kedua income protection berupa asuransi sakit kritis dan asuransi jiwa. Nah, terakhir saya mau jelasin ke Ali mengenai legacy dan estate planning ya. Apa-apa ya saya jelasin ke Ali ya. Atau misalnya teman-teman ketemu dengan mereka-mereka yang secara ekonomi udah mapan ya. Misalnya mereka udah punya asuransi kesehatan, udah punya asuransi sakit kritis ya, usianya juga udah di atas 40 tahun ya. Teman-teman bisa ceritain mengenai legacy dan estate planning ini ya. Nah, jadi kita bisa ngobrol dengan si calon prospek kita ya. Contoh lagi Ali. Ali, kamu udah punya ya asuransi kesehatan? Oh udah, aku juga udah punya kok yang asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan. Wah keren banget. Kalau asuransi sakit kritis udah punya belum? Udah, aku udah lumayan sih, udah punya uang pertanggungan itu sebesar 3 miliar. Oh udah lumayan juga ya. Nah, menurut kamu nih, kalau asuransi jiwa, kamu gimana? Asuransi jiwa aku juga udah ada gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa sama aku ya, anakku dan istriku bisalah untuk tetap melanjutkan hidup. Oke ya. Nah, tapi menurut kamu sendiri, Ali, kira-kira kamu udah cukup nggak? Merasa cukup nggak? Waduh, aku belum tahu sih. Yuk kita sama-sama hitung. Nah, teman-teman nanti belajar ya untuk bagaimana menghitung seberapa besar sih idealnya seseorang punya ya untuk asuransi jiwa dan juga asuransi sakit kritis ya. Nah, kemudian kita bisa ngobrol sama calon nasabah kita. Oh ya Ali, kamu pernah terpikir nggak bahwa ketika seseorang berpulang ke surga, ya pertanyaannya, apakah otomatis anak-anak dan pasangan mewarisi semua harta dan asetnya? Iya, kata si Ali. Enggak, Li, sebenarnya ya itu tidak otomatis loh. Ya, ada biaya yang perlu dibayar ke negara ya, ke notaris, bayar pajak dan sebagainya. Nah, kira-kira sudah siap nggak dana ini gitu? Karena dana ini ternyata nggak murah loh. Jadi kalau misalnya kamu punya aset saat ini 10 miliar, kira-kira kamu mesti siapin tuh untuk biaya transfer harta ya namanya itu sekitar 10% atau 1 miliar. Ah, gede juga ya kata Ali. Iya, emang gede gitu ya. Atau kamu pernah terpikir nggak untuk menduplikasi aset yang ada sehingga lebih besar lagi? Nah, ini nih saya mau cerita nih ke Ali nih ya, bahwa ketika seseorang ya, dia meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan nih harta-harta dia ya, misalnya rumah, mobil ya, kemudian deposito dan lain sebagainya. Nah, semua harta dia itu ketika dia meninggal itu tidak otomatis berpindah ke ahli waris. Apakah orang tua dia, apakah anak dia, atau pasangannya dia. Nah, tetapi ini otomatis langsung menjadi milik negara, makanya namanya estate planning, ya. Nah, gimana caranya ahli waris ini, dalam hal ini misalnya istri, anak-anak, ataupun orang tua dia, untuk mengklaim nih, mendapatkan si warisan tadi. Caranya adalah pertama harus mengurus nih surat-surat administrasi ya, untuk mengurus surat penetapan waris, mesti ke notaris dulu, mesti bolak-balik pengadilan gitu ya. Nah, setelah nanti udah diurus semuanya ini ya, nanti kita mesti ngurus juga untuk balik nama, karena kan namanya itu masih nama misalnya si ayah gitu ya. Nah, ini kalau masih namanya almarhum itu nggak bisa dijual, harus bayar dulu nih untuk biaya balik nama, ada pajak juga, pajak penjualan, hibah juga demikian ya. Hibah itu kalau misalnya tidak pernah dicantumkan di apa namanya ya, di SPT sebelumnya, itu bisa dikenakan pajak loh.
Atau ada juga yang kita sebut dengan clearance tax. Jadi banyak orang yang dia tidak pernah sebutkan di SPT sebelumnya ya, laporan pajak sebelumnya untuk harta-harta dia. Nah, ketika udah dia jadikan waris ya, itu kan nggak pernah muncul nih. Nah, nanti akhirnya dicek nih sama orang pajak. Loh, kok ini nggak ada di SPT, tiba-tiba menjadi milik anaknya? Ya, itu nanti anaknya loh yang kena denda. Yang bersangkutan sudah almarhum, udah nggak kena denda apa-apa. Anaknya nih mesti bayar nih sebesar 200%. Wow, luar biasa ya. Kalau misalnya rumahnya itu harganya 1 M, jadi berapa tuh harus dia bayar denda ya? Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa ketika seseorang meninggal ya itu tidak otomatis harta itu berpindah kepada ahli waris dia, anak-anak, pasangan ataupun misalnya ke orang tua dia, tapi ada biaya yang perlu dibayar. Berapa besarnya? Sekitar 10% dari nilai aset ya. Inilah pentingnya punya namanya asuransi jiwa. Sehingga kalau seseorang meninggal, ya asuransi jiwa ini cair, uang inilah yang dipakai untuk membayar biaya-biaya tadi, biaya transfer harta itu ya. Nah, sekarang fungsi yang kedua adalah aset multiplication. Ya, gimana maksudnya? Nah, kita biar mudah kita lihat contoh ini ya, ada dua ayah, ayah biasa dan ayah bijak. Si ayah biasa ini dia punya aset 10 miliar ya, terdiri dari dia punya properti 3 miliar, depositonya 5 miliar dan aset lainnya 2 miliar. Nah, satu ketika si ayah biasa ini meninggal. Nah, berapa yang dimiliki oleh ahli waris ya? Tentu saja yang dimiliki oleh ahli waris itu 10 miliar, bahkan kurang. Kenapa? Karena dari dana ini ya itu kan tadi ada ya udah saya jelasin mengenai biaya transfer harta ya. Bisa jadi yang diterima oleh ahli waris itu ya cuma 9 miliar sekian gitu ya. Kenapa? Karena udah dipotong tuh dengan biaya pajak, biaya balik nama ya, pajak penjualan ya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya dia kena denda ya, karena sebelumnya si ayah biasa ini tidak pernah mencantumkan di SPT-nya dia gitu ya, dan yang jadi ininya adalah anak-anak ya. Oh iya, satu hal lagi ya yang perlu kita perhatikan ya. Kalau misalnya nih seorang ayah gitu ya atau seorang ibu, mereka meninggalkan harta gitu ya atau aset buat anak-anak sebagai warisan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apakah ada hutang saat itu? Karena ya menurut peraturan perundangan yang terbaru ya, kalau misalnya ada hutang, ya hutang itu harus terlebih dahulu dibayar ya. Jadi anak-anak ketika mereka mendapat warisan berupa aset, mereka pun mendapat warisan berupa hutang. Kalau mereka nggak mau untuk bayar hutang, mereka nggak boleh terima asetnya. Ya, jadi fair ya gitu loh. Kalau mau terima aset boleh, tapi hutang juga mesti bayar. Nah, ini kan repot nih kalau kayak gini. Ya, makanya penting banget lah fungsi dari asuransi jiwa ini tadi yang cair juga sebagai pembayar hutang-hutang ya yang mungkin dimiliki oleh almarhum. Nah, itu tadi ayah biasa. Sedangkan kalau ayah bijak gimana? Sebenarnya sama ya, harta dia juga 10 miliar, tapi dia lebih bijak ya dalam mengatur asetnya dia ini. Dia taruh dalam properti 3 miliar ya, depositonya dia cukup 2 miliar saja, sedangkan dia beli polis lagi ya. Ya, polisnya dia ini dia beli, dia bayar dengan perolehan tuh 3 miliar. Tetapi kalau dia meninggal yang cair itu adalah 10 miliar atau 3 kali lipat lebih ya. Sedangkan aset lain sama ya, misalnya mobil, ya kemudian emas dan lain-lain ya. Nah, ketika si ayah bijak ini meninggal, berapa sih yang diterima oleh wali waris? Jauh-jauh lebih besar. Yang dia terima itu adalah anak-anak, istri ataupun orang tuanya ya, terimanya itu properti sebesar 3 miliar, depositonya masih terima 2 miliar ya. Kemudian cairlah dia si pewarisan ini, polis asuransi jiwa sebesar 10 miliar dan aset lain 2 miliar. Totalnya 17 miliar ya. Jauh banget kan dengan yang tadi yang nggak nyampe 10 miliar si ayah biasa tadi. Nah, inilah pentingnya kita punya yang namanya asuransi jiwa sebagai aset multiplication. Nah, kadang ada orang bilang juga gitu ya, kita mau coba bandingin nih antara properti ataupun polis pewarisan sebagai aset waris ya. Kalau misalnya ada orang dia mau wariskan kepada anak-anaknya itu rumah misalnya sebesar 2 miliar, pengennya gitu ya beliin anak rumah. Nah, kalau mau pengen beli rumah itu bisa lakukan dengan dua cara, mau beli cash ya atau mau pakai KPR. Kalau beli cash 2 miliar, tentu saja kita tetap harus bayar yang namanya pajak, kemudian balik nama, notaris, dan bayar biaya apa namanya broker ya, yang memasarkan misalnya rumah itu gitu.
Kemudian kalau misalnya kita mau KPR, itu angsurannya sekitar 19,3 juta. Kalau kita total 19,3 juta kita bayar selama 10 tahun, itu total bayarnya 2,3 miliar ya. Sedangkan kalau kita mewariskan ke anak-anak dalam bentuk polis asuransi jiwa yang cair ketika kita meninggal ya, itu nanti apa namanya setorannya itu nggak sebesar KPR, setorannya itu preminya itu hanya sekitar 8,3 juta per bulan. Sehingga kalau di total selama 10 tahun kita bayar, itu setoran preminya hanya 996 juta. Ya, kita bisa lihat nih di sini ya. Kalau misalnya properti butuh uang muka, sedangkan pewarisan enggak, uang mukanya gede lagi 300 juta. Dari mana tuh dapat cash 300 juta ya untuk uang muka? Cicilan per bulan juga jauh lebih mahal nih, 19,3 juta. Sedangkan kalau perwarisan hanya 8,3 ya, dua kali lipat lebih ya kalau untuk beli properti untuk cicilan. Nah, harga total perolehan ya, harga beli itu 2,3 miliar nih untuk si properti 2 miliar ya. Sedangkan kalau pewarisan itu nggak nyampe 1 miliar ya. Nah, kemudian kalau ada bayar nggak pajak penjualan dan sebagainya ada, berapa persen? 8 sampai 10%, sekitar 160 sampai 200 juta. Sedangkan pewarisan nggak ada biaya ya. Perlu penetapan surat waris di properti, sedangkan pewarisan saja enggak. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kenapa sih kita kalau untuk warisan kita nggak pakai aja pewaris gitu ya, pewarisan gitu, polis asuransi jiwa. Udah jauh lebih murah, cuma separuh harga gitu ya. Ini juga karena orangnya cukup berumur di contoh ini. Kalau misalnya masih muda banget gitu ya, untuk 2 miliar itu bisa saja harga perolehannya itu hanya sekitar 30%. Berarti cuma sekitar 600 juta. Ya, kalau 30% kan berarti beli aset diskon 70%. Oke banget kan kayak gitu. Ya, nah, udah gitu liquid lagi, langsung masuk ke transfer ke ahli waris, nggak ada yang tahu gitu. Ya, nggak diketahui orang pajak, nggak diketahui saudara-saudara lain yang minta-minta mungkin ya, atau dan lain sebagainya. Ya, untung banget lah pokoknya kalau kita punya aset ya dalam bentuk pewarisan untuk kita distribute ya kepada ahli waris kita. Nah, jadi seperti apa pewarisan itu ya? Dia hanya cover ketika seseorang meninggal ya. Dia seorang meninggal, dia cair di usia berapa aja sampai 99 tahun. Bagaimana kalau di usia 99 tahun dia masih hidup? Pasti cair di usia 99 kalau misalnya saat itu dia masih hidup. Ya, kita juga boleh masa bayar boleh pilih ya, mau cuma 5 tahun kah, 10 tahun atau 15 tahun. Kembali lagi kalau bayar tahunan itu diskon 1 bulan premi. Nah, ini menguntungkan banget nih, karena tiap tahun loh ya. Nah, kalau misalnya nih berubah pikiran ya, boleh nggak tarik duitnya? Boleh ya, tariknya itu di sekitar tahun ke-25 ya, kalau misalnya kita berubah pikiran. Tapi saya sih tidak sarankan untuk tarik karena rugi banget. Karena ini seperti kita beli aset aja ya kan, dan liquid juga gitu. Kalau kita tarik ya sayang, belum tentu bisa punya lagi gitu ya. Nah, ini summary-nya tadi yang udah saya jelaskan ya, di cover sampai usia 99, cukup bayar masa pendek aja, nggak usah lama-lama. Kalau perlu 5 tahun aja gitu ya. Di usia berapa aja ketika meninggal pasti cair ya. Nah, ini manfaat-manfaatnya yang tadi juga udah saya jelasin ya. Nah, ada satu tambahan lagi ya. Ketika masuk ke tahun keempat ya, kita nggak sanggup lagi nih bayar, misalnya keadaan kondisi ekonomi lagi nggak bagus gitu ya. Nah, apakah polis kita otomatis tuh jadi tidak aktif atau lapse ya? Nah, ini ada opsi nih. Tapi itu nanti ya ketika di tahun keempat gitu loh. Nah, boleh nanti kalau di tahun keempat kita nggak bisa lanjutin lagi ya, ya udah nanti santunannya itu dikecilin. Jadi misalnya tadinya kita pilih ya bayar 5 tahun gitu ya. Ternyata di tahun keempat udah mulai mandek nih ya. Berarti tadi misalnya uang pertanggungan 2 miliar itu nggak 2 miliar lagi. Ya nanti disesuaikan dengan berapa uang yang sudah di-store. Misalnya turun jadi 1,5 miliar. Ini contoh aja ya. Tentu saja detailnya ada dalam bentuk perhitungan. Nah, terakhir nih saya mau jelasin mengenai Prucerah atau dana kuliah anak ya. Nah, kenapa sih perucerah ini ada gitu ya? Karena sebenarnya biaya pendidikan terutama di Indonesia ini luar biasa inflasinya. Kenaikannya itu bisa sampai dengan 10 sampai dengan 12%. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini di tahun 2022 ya untuk Fakultas Teknik Universitas swasta itu 216 juta.
ya 5 tahun lagi ya di tahun 2027 itu udah naik loh, kenaikannya luar biasa menjadi 348 juta. Belum lagi kalau misalnya anak-anak kita mau kuliahin di luar negeri ya di Australia itu biayanya itu per tahunnya aja 300 sampai 500 juta. Itu belum termasuk biaya hidup, apartemen dan lain-lain. Amerika lebih tinggi lagi, bisa 700 juta sampai 1,5 miliar, tergantung universitasnya di mana, negara bagiannya di mana. Ini belum termasuk biaya hidup, apartemen dan lain-lain ya. Yang pasti ya dua biaya yang tidak pernah akan turun. Satu itu adalah biaya pendidikan, yang kedua adalah biaya rumah sakit. Itu dua biaya yang tidak pernah akan turun, tetapi akan selalu naik dan kenaikannya itu benar-benar kenaikannya drastis ya setiap tahunnya ya. Nah, permasalahan berikutnya adalah ketika kita sedang menyusun untuk dana pendidikan anak, selain kenaikannya yang luar biasa setiap tahun, ya permasalahannya juga adalah possibility ya, kemungkinan terjadinya resiko ya. Kalau misalnya nih dalam perjalanan kita ya bersama anak-anak ternyata nih Tuhan manggil si ayah lebih cepat gitu ya. Nah, bagaimana dengan impian anak-anak nih, ya kan? Sedangkan mereka misalnya pengen jadi dokter atau yang lain-lain nih. Sementara si ayah sebagai sumber utama untuk memberi biaya hidup ataupun uang sekolah udah nggak ada nih. Ini contoh nyata nih kisah kisah seorang ayah dan ibu mereka meninggal bersamaan ya karena COVID. Nah, gimana nih dengan anak-anaknya? Sementara orang tuanya atau kakek nenek anak-anak ini sudah meninggal, sudah tua gitu maksudnya. Ya, gimana nih nasibnya mereka selanjutnya? Nah, oleh karena itu kita punya namanya Prucerah ya. Prucerah ini bagus banget produknya ya. Ya, apa saja manfaat dari si Prucerah ini ya. Nah, jadi ketika kita store dana nih ya, karena kita pengen misalnya anak kita ini kuliah gitu untuk biaya kuliah dia ya. Nah, ternyata baru 3 bulan kita store dana ya, ternyata orang tuanya ini kena lah sakit kronis ya. Tiba-tiba lah kena yang namanya serangan jantung dan harus operasi gitu ya. Nah, kalau kejadian seperti itu, ya misalnya anaknya ini masih kecil, anaknya ini baru usia 3 tahun. Nah, dia kan mau anaknya ini kuliah usia 18, berarti masih ada 15 tahun lagi. Gimana nih udah sakit jantung kayak gitu ya. Nah, itulah keunggulan Procerah. Don't worry ya, untuk selanjutnya Prudential yang akan tabungin setiap bulan ya, sampai si anak ini usia 18 tahun. Nah, ketika usia 18 tahun dia mau masuk kuliah, Prudential akan cairkan uang pangkal beserta dengan uang bulanan selama 8 semester atau selama 4 tahun. Plus lagi ada bonus ya selama kuliah dan juga setelah selesai kuliah. Luar biasa ya si Prucerah ini. Coba kita lihat perbandingannya, kalau kita misalnya nabung sendiri di bank, kita belinya properti karena pikir anak masih kecil nanti aja, atau kita taruhnya di Prucerah. Ini semuanya menabung jangka panjang ya. Nah, kalau mau mudah nggak dicairkan saat anak akan kuliah, kayak properti nggak mudah. Ya kita tahu kalau mau jual rumah itu nggak bisa hitungan hari ya, bisa hitungan bulan, tahunan, bahkan lebih daripada 2 tahun. Ya kalau mau cepet sih boleh, tapi harganya kan murah. Ya nggak bisa dicairkan kapan aja. Kalau bercerai enggak sesuai dengan kontrak ya. Misalnya kontrak kita itu sebesar misalnya masa bayar kita pilih sampai dengan anak mau masuk kuliah. Misalnya bisa 13 tahun tergantung usia anak ya. Atau kita mau pilih bayaran 5 tahun aja gitu ya. Nah, setelah 5 tahun nanti cairnya ketika dia mau kuliah gitu loh ya. Jika orang tua anak sakit, eee, jika orang tua si anak kena sakit kritis atau meninggal ya, nah otomatis, udah, si Prucerah, Prudensial yang akan bayarin sampai dengan anak akan siap kuliah. Sedangkan kalau di bank langsung stop, ya misalnya dia baru, bayar 3 bulan gitu ya, ya udah saldonya cuma 3 juta. Sedangkan kalau Prucerah mulai bulan keempat sampai dengan anak usia 18 tahun itu dibayarin terus. Sedangkan kalau dia punya properti ya udah nggak bisa lagi lanjut bayar propertinya, gimana dong? Ya, baru 1 kali store tabungan orang tua meninggal, perusahaan akan lanjutkan, benar ya. Jadi apakah dia sakit kritis atau meninggal gitu, itu akan dilanjutkan. Jadi benar-benar ada jaminan, kepastian. Kalau terjadi resiko pada orang tua si anak pasti kuliah. Kalau orang tua sehat-sehat aja juga tetap akan kuliah karena duitnya sudah disiapin. Ya, nah gimana nih kalau dalam masa menabung anaknya yang meninggal gitu ya, torannya balik nggak? Ya balik dong kalau bercerah. Ya kalau di bank tergantung si banknya. Kalau properti juga seperti itu ya. Nah, ini tadi yang saya udah jelasin apa aja yang dibayarin oleh si bercerah ya, uang pangkal pastinya dia bayarin ketika anak mau kuliah,
Terus uang bulanan selama 8 semester atau 4 tahun. Jika ekonomi bagus, ada potensi bonus tiap tahun ya. Tiap tahun kan dia ada 4 tahun dibayarin itu ya. Dan ketika akhir masanya dia ada juga bonus ya. Kemudian masa bayarnya boleh pilih nih, cuma 5 tahun aja atau sampai usia anak saat ini sampai dia mau kuliah. Misalnya usia dia saat ini 3 tahun ya berarti bayar berapa tuh 15 tahun lagi ya sampai usia 18 ya. Nah, proteksi yang diberikan itu tadi ketika terjadi risiko sakit kritis ya stop tabung, langsung prudensial yang lanjutkan atau meninggal prudensial yang lanjutkan sampai tiba masa kontraknya itu untuk dibayarin ya uang pangkalnya dia. Ketika anak meninggal dunia semua uang yang di store itu pasti akan dibalikin ya. Oke, demikian dari saya. Kira-kira Ali kamu ada pertanyaan nggak? Kita diskusi ya.